Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang di tanah. Aroma gulai yang sangat gurih dari depot Mbah Katmina selalu berhasil menyihir siapa saja yang melintas. Namun di balik kelezatan itu, tersimpan sebuah rahasia busuk yang disembunyikan rapat di dalam sebuah gentong tanah liat tertutup kain merah. Elok tidak pernah menyangka bahwa setiap sendok masakan yang menghidupi keluarganya selama puluhan tahun ternyata mengandung tetesan cairan dari sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Ketika neneknya wafat secara mendadak dan suara tawa anak kecil mulai merangkak di langit-langit rumah joglo yang sunyi, Elok baru menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati selama ini menuntut bayaran nyawa yang belum lunas. Lantas, tumbal siapakah yang akan diambil selanjutnya untuk memuaskan rasa lapar makhluk di dalam gentong tersebut? Sebelum melanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal, tulis di kolom komentar agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Angin malam di salah satu kabupaten Jawa Timur malam itu terasa sangat tajam. Hawanya seolah sanggup menembus jaket tebal yang dikenakan Elok. Gadis itu berdiri mematung di teras rumah joglo miliknya yang sangat luas. Matanya menatap deretan pilar kayu jati yang berdiri kokoh menyangga atap. Kayu-kayu itu tampak hitam mengkilap. Namun entah mengapa, malam ini pemandangan itu terasa begitu suram di mata Elok. Rumah ini adalah saksi bisu perjalanan hidupnya. Di sini ia dibesarkan sebagai anak tunggal yang sangat dimanja. Segala kebutuhannya selalu terpenuhi karena ayahnya adalah seorang mandor proyek besar yang sukses. Meski sang ayah jarang berada di rumah karena tuntutan pekerjaan, setiap kali pulang, beliau selalu membawa tumpukan uang yang lebih dari cukup untuk kehidupan mereka. Elok, masuklah. Hawanya sedang tidak bagus untuk kesehatanmu. Tegur Mbah Katmina, neneknya, yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Elok menoleh sedikit, lalu menghembuskan nafas panjang. Sebentar lagi, Mbah. Elok hanya sedang teringat Bapak. Mbah Katmina tidak menjawab. Wanita tua itu hanya berdiri diam dengan tatapan yang sulit diartikan. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati di lingkungan mereka. Wibawanya begitu besar, melebihi usianya yang sudah senja. Ingatan Elok melayang pada masa ketika kebahagiaan keluarganya hancur berkeping-keping. Kejadian itu bermula saat kabar duka datang seperti hantaman palu godam. Ayahnya tewas dalam kecelakaan kerja yang mengerikan di lokasi proyek yang sangat jauh. Elok masih ingat betul bagaimana aroma bunga Kamboja seolah memenuhi setiap sudut rumah ketika jenazah ayahnya tiba. Sejak hari pemakaman itu, suasana rumah berubah total. Ibunya yang dulu sangat ceria mendadak menjadi pendiam. Beliau lebih sering menghabiskan waktu dengan melamun di depan jendela. Matanya kosong, menatap ke arah luar seolah-olah sedang menunggu seseorang yang tidak akan pernah kembali. Hingga pada suatu pagi, sang ibu pamit untuk mencari kerja di luar kota demi menyibukkan diri. Namun setelah kepergian itu, ibunya justru menghilang tanpa jejak dan tidak pernah memberi kabar lagi. Kini, Elok hanya tinggal bersama Mbah Katmina. Neneknya adalah pemilik depot makan paling laris di dekat terminal utama kabupaten tersebut. Semua orang tahu bahwa masakan Mbah Katmina adalah yang terbaik. Gurih bumbunya meresap sampai ke tulang. Siapapun yang lewat di depan depot pasti akan tergoda oleh aromanya yang luar biasa. "Mbah, kenapa depot hari ini tutup lebih awal?" tanya Elok saat mereka berdua mulai masuk ke dalam rumah. "Bahan-bahannya sudah habis, Nduk. Pelanggan hari ini lebih banyak dari biasanya," jawab Mbah Katmina singkat sambil berjalan menuju kursi goyang kesayangannya. Meskipun depot itu sangat sukses dan menghasilkan banyak uang, Elok sering merasa ada yang aneh. Ia sering memergoki neneknya menatap bangunan depot itu dengan raut wajah yang berat, seolah-olah kesuksesan yang ia miliki sekarang adalah beban yang sangat besar untuk dipikul.
Namun setiap kali Elok mencoba bertanya lebih dalam, Mbah Katmina selalu mengalihkan pembicaraan dengan halus. Selama tinggal di rumah itu, Elok juga diurus oleh saudara-saudara mendiang ayahnya yang ia panggil Pak Le dan Bu Le. Mereka sangat menjamin kebutuhan materi Elok, mulai dari biaya sekolah hingga pakaian bermerek. Namun Elok tetap merasa ada sekat yang memisahkan dirinya dengan mereka. Ia merasa asing di tengah keluarga besarnya sendiri. Rasa asing itu pula lah yang membuat Elok lebih senang menghabiskan waktu di dapur bersama Mbah Katmina. Ia suka duduk di pojok ruangan sambil memperhatikan Mbah Katmina menyiapkan bahan makanan. Dapur itu adalah wilayah pribadi sang nenek yang tidak boleh dimasuki sembarang orang tanpa izin. Suara gesekan pisau di atas talenan kayu jati seolah menjadi melodi harian yang menemani kesepian Elok di rumah sebesar itu. "Apa yang sedang kau pikirkan, Elok?" tanya Mbah Katmina saat melihat cucunya termenung di dekat meja dapur. "Tidak ada, Mbah. Elok hanya merasa rumah ini terlalu sepi sekarang," jawab Elok lirih. Mbah Katmina hanya tersenyum tipis. Beliau mendekat, lalu mengusap kepala Elok dengan tangannya yang terasa kasar. Kulit tangan itu tampak mengeras karena terlalu sering memegang peralatan masak yang panas selama puluhan tahun. Setiap sore, saat matahari mulai terbenam, Mbah Katmina memiliki kebiasaan yang tidak pernah berubah. Beliau akan duduk di kursi goyang sambil memegang tasbih kayu jati. Matanya terpejam rapat, namun bibirnya tidak tampak sedang membaca doa-doa pada umumnya. Elok sering bertanya-tanya di dalam hati, apa yang sebenarnya sedang neneknya lakukan? Apakah beliau sedang mendoakan bapak yang sudah tiada, ataukah mendoakan ibu yang hilang entah kemana? Keanehan di rumah itu tidak berhenti sampai di situ. Seiring bertambahnya usia, Elok mulai merasakan sesuatu yang mengganggu ketenangannya. Setiap kali malam mulai larut dan seluruh lampu di ruang tengah dipadamkan, ia sering merasa sedang diawasi. Rasanya seperti ada sepasang mata yang menatapnya dari sudut-sudut ruangan yang gelap. Langit-langit rumah joglo yang sangat tinggi itu seolah-olah menyimpan banyak rahasia. Terkadang, Elok mendengar suara bisikan halus yang lewat di dekat telinganya. Namun, saat ia mencoba mendengarkan dengan seksama, suara itu hilang begitu saja ditelan keheningan malam. Elok berusaha keras untuk mengabaikan perasaan itu. "Mungkin ini hanya imajinasiku saja karena terlalu sering sendirian," gumam Elok pada dirinya sendiri suatu malam saat ia sedang belajar di kamar. Ia tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang kegelisahan itu, bahkan kepada Mbah Katmina sekalipun. Elok takut jika ia bercerita, orang-orang akan menganggapnya sudah tidak waras karena beban kesedihan yang ia tanggung. Ia mencoba terus bersikap normal dan menjalani hari-harinya seperti biasa. Kehidupan Elok sebagai siswi menengah atas seharusnya diisi dengan tawa bersama teman-teman atau kesibukan mengerjakan tugas kelompok. Namun bagi Elok, kesehariannya justru dikelilingi oleh kepulan asap dapur dan aroma bumbu yang kuat. Sejak fajar belum menyingsing, ia sudah terbiasa membantu Mbah Katmina menyiapkan segala keperluan untuk depot makan mereka. Kesibukan itu perlahan mengubah rutinitasnya, menjadikannya saksi atas sebuah kebiasaan yang semakin lama semakin terasa ganjil. Ada satu waktu yang selalu membuat Elok merasa tidak nyaman. Tepat pukul 3 pagi, saat suasana desa masih sunyi senyap dan udara dingin menusuk tulang, Mbah Katmina selalu terbangun. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, neneknya akan berjalan menuju dapur belakang yang luas. Langkah kaki wanita tua itu nyaris tidak terdengar, seolah ia sedang melayang di atas lantai kayu yang tua. Suatu malam, Elok terjaga karena merasa haus yang teramat sangat. Ia berniat menuju dapur untuk mengambil segelas air, namun langkahnya terhenti di depan pintu kayu yang sedikit terbuka. Di dalam sana, tidak ada lampu yang menyala. Hanya ada sebatang lilin kecil yang cahayanya menari-nari ditiup angin yang menyelinap dari celah dinding. Elok mengintip dengan nafas yang tertahan. Ia melihat Mbah Katmina berdiri mematung di depan sebuah gentong tanah liat yang besar. Gentong itu diletakkan di sudut dapur yang paling gelap, seolah sengaja dijauhkan dari pandangan mata. Permukaan gentong itu dibungkus rapat dengan kain berwarna merah darah yang sudah kusam dan terlihat kotor.
Mbah Katmina tampak sangat khusyuk, gerakannya lambat namun pasti, menyerupai seseorang yang sedang melakukan sebuah upacara suci. Pukul 4:30 subuh, suasana mulai berubah sedikit ramai. 3 orang asisten dapur yang merupakan tetangga dekat mulai berdatangan. Namun mereka semua tahu aturan emas di rumah itu. Tidak ada satupun asisten yang boleh menginjakkan kaki di arean masak sebelum Mbah Katmina selesai meracik bumbu utamanya. Syarat itu mutlak dan tidak bisa ditawar. "Ayo, cepat kerjakan bagian kalian. Sayurannya harus sudah bersih sebelum matahari terbit," perintah Mbah Katmina saat melihat para asistennya mulai sibuk. Tugas para asisten itu hanyalah memotong-motong sayuran, mencuci peralatan yang kotor, serta membungkus makanan yang sudah matang. Semua urusan rasa sepenuhnya ada di tangan Mbah Katmina. Elok yang duduk di meja makan memperhatikan neneknya dengan seksama. Saat masakan di kuali besar mulai mendidih, Mbah Katmina mendekati gentong merah itu. Dengan tangan yang sedikit bergetar karena usia, Mbah Katmina membuka ikatan kain merah tersebut dengan sangat hati-hati. Ia mengambil sebuah centong kayu kecil yang sudah menghitam. Ia mengambil tepat 3 sendok cairan dari dalam gentong tanah liat itu. Cairan itu tampak bening, namun konsistensinya agak kental, menyerupai minyak namun tidak berminyak. Begitu cairan itu dituangkan ke dalam gulai dan rendang yang mendidih, aroma yang sangat lezat langsung meledak memenuhi ruangan. Aroma itu begitu memikat, begitu gurih, hingga Elok merasa perutnya keroncongan seketika. Namun, ada perasaan aneh yang terselip di balik aroma lezat tersebut. Suatu hari saat para asisten sudah berangkat menuju depot dan hanya tersisa mereka berdua di dapur, Elok memberanikan diri untuk bertanya, "Nek, sebenarnya air apa yang ada di dalam gentong merah itu? Kenapa masakan nenek jadi jauh lebih wangi setelah dicampur air itu?" tanya Elok dengan nada penasaran. Mbah Katmina berhenti mengaduk masakannya. Beliau menoleh perlahan, menatap Elok dengan raut wajah yang sangat datar. Tatapannya dingin, membuat nyali Elok ciut seketika. "Ini ramuan rempah rahasia, Nduk. Ini warisan dari leluhur kita supaya depot kita selalu ramai dan orang-orang tidak bisa melupakan rasa masakan kita," jawab Mbah Katmina dengan suara rendah. Wanita tua itu kemudian melangkah mendekati Elok, meletakkan tangannya yang kasar di bahu cucunya. "Ingat ini baik-baik, Elok. Jangan pernah sekali-kali kamu menyentuh gentong itu, apalagi membukanya tanpa seizin nenek. Jangan sampai rasa ingin tahumu itu membawa celaka bagi kita semua." Penekanan pada kata celaka terdengar sangat mengerikan di telinga Elok. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Meskipun di dalam kepalanya ribuan pertanyaan mulai bermunculan. Rasa penasaran itu kini bercampur dengan rasa takut yang mulai tumbuh sedikit demi sedikit di dalam hatinya. Ketakutan itu semakin memuncak saat suatu malam Elok harus tidur di kamar neneknya. Saat itu hujan turun sangat deras disertai petir, dan Elok merasa sangat kesepian di kamarnya sendiri. Kamar Mbah Katmina sangat luas, penuh dengan perabotan kayu kuno yang menebarkan aroma kayu jati yang kuat. Di sudut kamar berdiri sebuah lemari jati raksasa dengan ukiran burung-burung yang tampak sangat hidup di pintunya. Tengah malam, saat hujan mulai mereda dan suasana menjadi sunyi senyap, Elok terbangun. Ia mendengar suara ganjil yang berasal dari dalam lemari jati itu. Suara itu bukan suara kayu yang memuai karena suhu udara. Itu adalah suara kuku tajam yang sedang menggaruk-garuk permukaan kayu dari arah dalam. Sret, sret, sret. Elok membeku di atas tempat tidur. Ia segera membangunkan neneknya yang tidur di sampingnya. "Nek, nenek bangun. Dengar itu. Ada suara aneh di dalam lemari," bisik Elok dengan tubuh yang gemetar hebat. Mbah Katmina hanya mendengus pelan, bahkan tidak membuka matanya secara penuh. "Halah, itu cuma tikus yang terjebak di dalam kayu. Sudah, tidur lagi. Jangan terlalu banyak pikiran. Kamu masih harus sekolah besok pagi," jawab neneknya dengan santai. Namun, Elok tahu betul bahwa itu bukan suara tikus.
tikus tidak akan menggaruk dengan kekuatan seperti itu. Suara garukan itu terdengar berirama, seolah-olah ada sesuatu yang sedang meratap, sesuatu yang memiliki jari-jari dan kuku yang kuat, yang sedang berusaha keluar dari dalam peti kayu raksasa tersebut. Elok menarik selimutnya sampai ke dagu, matanya terus terpaku pada lemari jati itu. Di bawah temaram lampu tidur yang remang-remang, ia melihat pintu lemari itu seolah-olah sedikit bergetar. Suara garukan itu terus terdengar selama hampir 30 menit sebelum akhirnya berhenti secara mendadak. Pagi itu, udara di Kabupaten Jawa Timur terasa jauh lebih menggigit dari biasanya. Jarum jam baru saja menyentuh angka 4:30 subuh ketika suasana di depan pintu belakang rumah Elok tampak tidak biasa. 3 orang asisten dapur yang biasanya sudah sibuk memotong sayur dan mencuci peralatan, kini hanya berdiri mematung di luar. Mereka saling pandang dengan raut wajah penuh tanya karena dapur masih gelap gulita. Tidak ada kepulan uap dari kuali besar, tidak ada suara denting sudip, dan yang paling aneh, tidak tercium aroma bumbu rahasia yang biasanya sudah memenuhi udara sejak pukul 3 pagi. Elok yang baru saja terbangun dan hendak bersiap berangkat sekolah merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ada perasaan tidak enak yang menyelinap di dadanya, sebuah firasat buruk yang membuat napasnya terasa berat. Ia berjalan melewati ruang tengah yang sunyi menuju dapur, namun pemandangan di sana tetap kosong. "Mbak Elok, Mbah Katmina belum bangun ya?" Tanya salah satu asisten dapur dengan suara berbisik saat melihat Elok muncul. "Saya cek dulu ke kamar, Bu," jawab Elok singkat. Langkah kaki Elok terasa sangat berat saat menyusuri lorong menuju kamar neneknya. Pintu kayu jati itu sedikit terbuka, menyisakan celah gelap di dalamnya. Elok mendorong pintu itu perlahan hingga mengeluarkan suara dari tiang panjang. "Mbah, sudah siang, Mbah. Ibu-ibu sudah datang di belakang," panggil Elok dengan suara gemetar. Tidak ada sahutan. Keheningan di dalam kamar itu terasa sangat pekat, seolah-olah oksigen di sana telah habis tersedot. Elok mendekati ranjang dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh lengan neneknya yang berada di luar selimut. Seketika itu juga, Elok menarik tangannya kembali dengan wajah pucat pasi. Kulit neneknya terasa sedingin es. Wajah Mbah Katmina tampak putih bersih, kehilangan rona kehidupan. Seolah-olah seluruh darah dalam tubuhnya telah menguap entah kemana. Mbah Katmina telah wafat dalam keheningan tidurnya. "Nenek, Mbah!" Jeritan Elok pecah membelah kesunyian subuh itu dan mengundang para asisten dapur berlarian masuk dengan tergesa-gesa. Pemakaman dilakukan pada hari yang sama. Seluruh warga kabupaten seolah berbondong-bondong memberikan penghormatan terakhir. Bagi warga, mereka kehilangan legenda kuliner. Namun bagi Elok, ia kehilangan satu-satunya pelindung yang ia miliki. Setelah prosesi itu usai, Elok mendapati dirinya benar-benar sendirian di rumah joglo yang sangat luas. Pak Le dan Bu Le sempat membujuknya agar pindah sementara waktu ke rumah mereka. "Elok, kamu tidak mungkin sendirian di sini. Rumah ini terlalu besar. Ayo ikut Pak Le dulu," bujuk paman Elok malam itu. Namun Elok menggeleng kuat. "Terima kasih Pak Le, tapi saya ingin menjaga rumah warisan Mbah. Saya merasa Mbah masih ada di sini." Elok tidak berbohong. Ia memang merasa neneknya masih ada. Namun perasaan itu tidak membawa ketenangan. Justru, setiap sudut rumah kini terasa asing dan penuh dengan ancaman yang tidak terlihat. Setelah 7 hari kepergian Mbah Katmina, kejadian-kejadian ganjil mulai menampakkan dirinya secara terang-terangan. Suatu malam, saat Elok sedang mencoba memejamkan mata di dalam kamarnya sendiri, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari arah kamar almarhumah neneknya. Suaranya sangat bising, seperti barang-barang pecah belah atau buku-buku yang dilemparkan ke lantai dengan penuh amarah.
Elok bangkit dari tempat tidur dengan natas memburu. Ia mengambil senter dan memberanikan diri menuju kamar tersebut. Begitu pintu dibuka, Elok nyaris menjatuhkan senter yang ia pegang. Kamar itu berantakan seperti baru saja dihantam badai. Selimut di atas kasur tampak kusut masai, seolah ada beberapa orang yang baru saja bergumul hebat di sana. Yang paling mengerikan, lemari jati raksasa dengan ukiran burung itu kini terbuka lebar, padahal Elok yakin betul ia telah menguncinya rapat-rapat. Malam berikutnya, gangguan itu meningkat ke tahap yang jauh lebih menakutkan. Elok sedang duduk di meja ruang tengah, berusaha fokus pada buku pelajarannya di bawah cahaya lampu gantung yang temaram. Tiba-tiba, sebuah dentuman yang sangat dahsyat terdengar dari kamar neneknya. Pruak! Suara itu begitu keras hingga lantai yang dipijak Elok bergetar hebat. Elok berjerit histeris dan langsung berlari keluar rumah menuju jalan raya. Ia meminta bantuan kepada tetangga terdekat. 2 orang pria dewasa segera datang membawa kayu pemukul, mengira ada perampok yang masuk ke dalam rumah. Saat mereka masuk ke kamar Mbah Katmina, pemandangan yang terlihat sungguh di luar nalar. Lemari jati raksasa yang bobotnya mungkin ratusan kilogram itu telah tumbang ke lantai dengan posisi telungkup. Bagaimana mungkin lemari seberat ini bisa roboh sendiri? Tidak ada gempa bumi, tidak ada angin kencang. Gumam salah satu tetangga dengan wajah yang tidak kalah pucat. Mereka membantu Elok mendirikan kembali lemari itu. Namun Elok bisa merasakan tangan mereka gemetar saat menyentuh kayu jati tersebut. Setelah tetangga pulang, Elok tidak berani lagi menginjakkan kaki ke dalam kamarnya sendiri, apalagi ke kamar neneknya. Ia meringkuk di atas sofa ruang tamu dengan semua lampu yang ia nyalakan. Ia berharap cahaya bisa mengusir apapun yang ada di sana, namun cahaya lampu seolah tidak mampu menembus kegelapan yang semakin pekat di sudut-sudut ruangan. Dalam kesendirian yang mencekam itu, telinga Elok mendengar sebuah suara yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Suara tawa anak kecil. Tawa itu terdengar lirih, namun sangat jelas, seolah-olah sang anak berada tepat di belakang sofanya. Suara tawa itu berpindah-pindah dengan cepat, dari dapur menuju ruang makan, lalu menghilang di lorong gelap menuju kamar neneknya. Elok hanya bisa menutup telinganya dengan bantal sambil menangis deras. "Ibu, Bapak, Elok takut," bisiknya dalam isak tangis. Ia merindukan saat-saat ayahnya pulang membawa tawa. Ia merindukan ibunya yang menyisir rambutnya, dan ia bahkan merindukan perlindungan neneknya yang meski penuh rahasia, setidaknya membuatnya merasa aman. Sekarang, rumah joglo ini bukan lagi tempat tinggal yang nyaman. Kondisi fisik Elok kian memprihatinkan dari hari ke hari. Matanya yang sembab dan lingkaran hitam yang melingkari kelopak matanya menunjukkan betapa parah kualitas tidurnya. Di sekolah, Elok seringkali tertangkap basah sedang tertidur di atas meja saat pelajaran berlangsung. Konsentrasinya buyar dan wajahnya yang pucat pasi menarik perhatian para guru. Hingga pada suatu siang, Elok dipanggil untuk menghadap guru bimbingan penyuluhan di ruangannya. "Elok, ibu perhatikan belakangan ini kamu tidak fokus. Kamu sering tidur di kelas dan wajahmu terlihat sangat tertekan. Apa ada masalah yang mengganggu pikiranmu?" tanya ibu guru tersebut dengan nada bicara yang lembut. Elok menunduk, meremas jemarinya yang dingin. "Saya tidak bisa tidur, Bu. Rumah saya terasa aneh sejak Mbah Katmina meninggal. Ada suara tawa anak kecil di tengah malam, dan lemari kayu di kamar Mbah roboh sendiri, padahal tidak ada siapa-siapa," jawab Elok dengan suara lirih. Mendengar itu, ibu guru hanya menghembuskan nafas panjang dan menatap Elok dengan sorot mata penuh iba.
Beliau meletakkan tangannya di atas tangan Elok, mencoba memberikan ketenangan yang sayangnya terasa sia-sia. Elok, ibu mengerti. Kamu kehilangan ayah, lalu ibu pergi, dan sekarang nenekmu meninggal. Itu beban yang sangat berat bagi siapapun. Apa yang kamu dengar dan lihat itu mungkin hanya manifestasi dari rasa sedih dan kelelahan mentalmu. Itu hal yang wajar dalam kondisi trauma, kata beliau mencoba menjelaskan secara logis. Elok hanya terdiam. Ia tahu bahwa penjelasannya tidak akan dipercayai oleh orang dewasa yang selalu mencari jawaban rasional. Baginya, teror itu nyata, namun di mata orang lain, itu hanyalah gangguan psikologis akibat duka yang beruntun. Tidak ada satupun orang di sekolah yang benar-benar mempercayainya. Karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi kesunyian rumah yang mencekam sendirian, Elok memutuskan untuk mengajak Ani, sahabat dekatnya, untuk menginap. Ani adalah tipe gadis yang logis, pemberani, dan tidak mudah percaya pada hal-hal klinik. Elok berharap kehadiran Ani bisa menjadi pelindung sekaligus bukti bahwa apa yang terjadi di rumah itu bukanlah sekadar hayalan. Tenang saja Elok, aku di sini. Kalau ada suara aneh, kita cek bersama. Jangan terlalu dipikirkan, ujar Ani saat mereka sedang duduk di tempat tidur sambil menikmati camilan sebelum tidur. Awalnya malam itu terasa jauh lebih tenang bagi Elok. Kehadiran Ani memberikan rasa aman yang sudah lama hilang. Mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol tentang sekolah dan rencana masa depan hingga akhirnya rasa kantuk menjemput. Elok mulai bisa memejamkan mata dengan damai. Namun, kedamaian itu hanya bertahan hingga jam 2 pagi. Elok tiba-tiba terbangun karena merasakan gerakan di sampingnya. Ia melihat Ani sudah duduk tegak di tempat tidur. Elok merasa lega karena berpikir Ani juga terbangun karena haus atau ingin ke toilet. Namun, ada yang aneh. Mata Ani terpejam rapat, namun tubuhnya bergerak dengan sangat mantap. "Ani, kamu mau kemana?" tanya Elok sambil menggosok matanya. Ani tidak menjawab. Sahabatnya itu turun dari tempat tidur dan mulai berjalan keluar kamar. Langkah kakinya sangat kaku, namun terarah, persis seperti gerakan robot yang sudah diprogram. Elok yang merasa curiga sekaligus takut segera mengambil senter dan mengikuti Ani dari belakang. Ani berjalan menyusuri lorong rumah yang gelap dan dingin. Tujuannya sangat jelas, yaitu kamar almarhumah Mbah Katmina. Elok menahan nafas saat melihat tangan Ani meraih gagang pintu kamar tersebut. Seharusnya pintu itu terkunci rapat karena Elok sendiri yang memegang kuncinya. Namun, begitu tangan Ani memutarnya, pintu itu terbuka dengan sangat mudah, seolah-olah ada tangan lain yang membukanya dari dalam. Di dalam kamar yang pekat, Ani berjalan lurus menuju lemari jati raksasa yang angker itu. Ia berdiri tepat di depan ukiran burung yang menghiasi pintu lemari. Dengan mata yang tetap terpejam, Ani mulai mengelus ukiran tersebut dengan gerakan perlahan yang mengerikan. Bibirnya mulai berkomat-kamit, membisikkan kata-kata dalam bahasa asing yang tidak pernah Elok dengar sebelumnya. Suara yang keluar dari mulut Ani terdengar sangat berat dan dalam, sangat berbeda dari suara aslinya. "Ani, bangun Ani!" teriak Elok sambil memegang bahu Ani. Ia mencoba menarik Ani menjauh, namun tubuh gadis itu terasa sangat berat, seolah-olah kakinya sudah menyatu dengan lantai kayu. Tiba-tiba, Ani tersentak hebat. Matanya terbuka lebar, menatap kegelapan di depannya dengan penuh kepanikan. Ia menjerit kencang saat menyadari dirinya berdiri di kamar Mbah Katminah yang gelap gulita. "Lok, kenapa aku ada di sini?" Tangis Ani pecah seketika. Elok segera menarik tangan Ani dan membawanya lari kembali ke kamar depan, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam kamar, Ani duduk meringkup sambil memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar hebat. "Tadi aku mimpi, Lok. Aku mimpi ada di kamar ini, lalu didatangi anak kecil yang sangat menakutkan. Dia tidak punya kulit, wajahnya merah seperti daging mentah yang baru dikuliti. Dia mengajakku bermain," cerita Ani dengan suara terbata-bata.
Ani melanjutkan bahwa dalam mimpinya, lemari jati itu adalah sebuah gerbang. Saat pintu lemari terbuka, tercium aroma busuk yang sangat luar biasa. Di dalamnya bukan berisi pakaian, melainkan tumpukan kain jarik batik yang semuanya berlumuran darah segar yang masih hangat. Aku tidak mau lagi menginap di sini, Locke. Maafkan aku, tapi rumah ini benar-benar tidak beres. Ada sesuatu yang jahat di sini, tegas Ani. Pagi itu juga, begitu matahari terbit, Ani segera berkemas dan pulang, meninggalkan Elok dalam ketakutan yang semakin dalam. Keesokan harinya, Elok mencoba menyibukkan diri di dapur untuk sekedar membuat mie instan, namun perhatiannya terus teralihkan ke sudut dapur yang gelap. Matanya terpaku pada gentong tanah liat yang tertutup kain merah kusam itu. Rasa penasaran yang selama ini ditekan oleh rasa takut kini mulai bangkit kembali. Elok ingin tahu apa yang membuat neneknya begitu memuja isi gentong tersebut. Elok melangkah mendekati gentong itu dengan perlahan. Semakin dekat, aroma aneh mulai menusuk hidungnya. Itu bukan bau rempah yang harum, melainkan bau amis dan apek yang sangat menyengat. Rasanya seperti ada bangkai yang membusuk di dalam air yang sudah tidak pernah diganti selama puluhan tahun. Tangan Elok gemetar saat hendak meraih ujung kain merah itu. Ia ingin memastikan isinya, namun tepat sebelum jarinya menyentuh kain tersebut, sebuah suara terdengar dari atas langit-langit dapur. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar seperti langkah kaki sesuatu yang sedang merangkak di atas atap dapur. Gerakannya sangat cepat, berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Elok mematung, mengedadah ke langit-langit dapur yang hanya terbuat dari susunan kayu dan genteng. Suara itu seolah-olah mengikutinya, dan Elok tahu bahwa apapun yang ada di atas sana, ia sedang mengawasi setiap gerak-geriknya dari kegelapan. Elok menarik tangannya kembali, menyadari bahwa rahasia di dalam gentong itu dijaga oleh sesuatu yang tidak akan membiarkannya masuk tanpa izin. Elok mundur beberapa langkah hingga punggungnya menyentuh pinggiran meja dapur. Matanya tetap terpaku pada kain merah yang membungkus gentong tersebut. Bahu busuk yang tadi hanya samar, kini mendadak menguat. Aromanya sangat menusuk, memenuhi rongga paru-paru hingga Elok harus menutup hidung untuk menahan rasa mual yang hebat. Bau ini bukan bau bangkai tikus biasa, melainkan aroma sesuatu yang telah membusuk selama puluhan tahun, namun tetap terjaga di dalam air. Rasa penasaran yang selama ini menggunung akhirnya menghancurkan benteng ketakutannya. Elok merasa harus tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh almarhumah neneknya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia meraih ujung kain merah kusam tersebut. Sekali tarik, kain itu jatuh ke lantai. Di bawahnya, sebuah tutup kayu jati tua yang menghitam menutupi mulut gentong. Elok menarik napas panjang, lalu mengangkat tutup kayu itu secara perlahan. Seketika, uap dingin yang membawa aroma amis menyengat keluar dari dalam gentong. Elok melongok ke dalam. Air di dalamnya berwarna kecoklatan keruh dan tampak sangat tenang. Namun, saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan di dalam gentong, ia melihat gumpalan kain yang terendam di dasar. Itu adalah kain jarik batik dengan motif kuno yang sudah tampak hancur dan lusuh di beberapa bagian. Saat Elok mencoba mengamati lebih dekat, permukaan air yang tenang itu tiba-tiba beriak. Sebuah tangan kecil dengan kulit pucat yang mengeriput muncul dari dalam cairan coklat tersebut. Tangan itu hanya memiliki 4 jari dengan kuku-kuku hitam yang panjang dan tajam. Jari-jari mungil itu mencengkeram tepian gentong seolah hendak menarik tubuhnya keluar. "Astaga!" teriak Elok histeris. Karena terkejut, ia melepaskan tutup kayu jati itu hingga jatuh menghantam lantai dan pecah menjadi 2 bagian. Elok tidak menunggu lama, ia segera memutar tubuh dan berlari sekencang mungkin meninggalkan dapur. Air mata ketakutan mulai membasahi pipinya. Saat ia sampai di ruang tengah yang remang-remang, sebuah bayangan kecil melintas dengan kecepatan luar biasa di depannya. Bayangan itu menuju ke arah kamar Mbah Katmina.
Elok sempat melihat sosok itu sekilas. Makhluk itu tidak berjalan tegak, melainkan merangkak dengan cara yang sangat aneh. Kepalanya mendongak ke arah belakang, menatap langit-langit dengan posisi tubuh sungsang. Suara tawa kecil yang melengking terdengar singkat sebelum sosok itu menghilang di balik pintu kamar neneknya yang tertutup rapat. Malam itu menjadi waktu yang paling menyiksa bagi Elok. Ia segera masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan mengganjalnya dengan kursi kayu. Ia meringkuk di atas tempat tidur dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Dari balik pintu, suara langkah merangkak itu kembali terdengar. Makhluk itu seolah sedang mengitari kamar Elok berulang kali. Serak, serak, serak. Suara garukan tuku di daun pintu membuat Elok menggigil hebat. Ia menyadari bahwa rumah ini sudah bukan lagi tempat yang aman baginya. Kediaman joglo yang luas ini telah berubah menjadi sarang bagi entitas yang selama ini dipelihara dan diberi makan oleh Mbah Katminah melalui air di dalam gentong merah itu. Tanpa kehadiran neneknya, makhluk itu kini tampak menuntut sesuatu yang lebih. Keesokan paginya, Elok terbangun dalam kondisi lemas dan tidak bertenaga. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Saat ia sedang duduk termenung di teras depan, seorang wanita paruh baya datang berkunjung. Wanita itu adalah Bu Iva, salah satu penduduk desa tetangga yang wajahnya tampak sangat cemas. "Mbak Elok, syukurlah kamu ada di rumah," ujar Bu Iva sambil mengatur nafasnya yang terengah-engah. Elok menatapnya dengan bingung. "Ada apa, Bu Iva? Sepertinya ada hal yang sangat mendesak." Bu Iva mendekat dan memegang tangan Elok. "Ibu saya, Mbah Lasmi, sedang sakit keras di rumah. Sejak kemarin beliau terus-menerus mengigau dan menyebut namamu, Mbak. Beliau bilang harus segera bertemu denganmu sebelum terlambat." Mendengar nama Mbah Lasmi, Elok teringat bahwa wanita tua itu adalah teman lama neneknya. Mereka berteman sangat akrab puluhan tahun yang lalu. Namun entah mengapa mereka tidak pernah lagi terlihat bersama selama 10 tahun terakhir. Elok merasa ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ada firasat bahwa Mbah Lasmi memegang kunci dari semua kegilaan yang terjadi di rumahnya. "Apakah Mbah Lasmi bisa bicara?" tanya Elok memastikan. "Beliau sangat lemah, Mbak, tapi beliau memaksa saya untuk menjemputmu. Katanya ini soal titipan masa lalu yang berhubungan dengan Mbah Katminah," jawab Bu Iva dengan nada memohon. Tanpa pikir panjang lagi, Elok segera mengunci rumahnya dan mengikuti Bu Iva. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju ujung desa tempat tinggal Mbah Lasmi. Selama perjalanan, Elok tidak banyak bicara. Pikirannya masih tertuju pada tangan mungil dengan 4 jari yang muncul dari dalam gentong merah. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan Mbah Lasmi akan menjadi satu-satunya jalan untuk mengakhiri teror gaib yang sedang menghancurkan hidupnya. Elok hanya berharap jawaban yang akan ia terima nanti tidak lebih mengerikan daripada apa yang telah ia saksikan sendiri di dapur rumahnya. Langkah Elok terasa berat saat memasuki halaman rumah Mbah Lasmi. Rumah itu berdinding papan sederhana, jauh dari kesan mewah seperti rumah joglo milik keluarganya. Namun, ada satu hal yang langsung disadari Elok. Rumah ini terasa sangat damai. Tidak ada hawa dingin yang menusuk tulang atau perasaan seperti diawasi oleh mata yang tidak terlihat. Bu Iva menuntun Elok masuk ke sebuah kamar kecil yang aromanya dipenuhi bau minyak kayu putih dan ramuan tradisional. Di atas ranjang kayu, Mbah Lasmi terbaring lemah. Wajahnya yang keriput tampak pucat, namun matanya yang sayu segera terbuka saat mencium aroma kehadiran tamu. Ketika melihat Elok, sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum yang lebih mirip sebuah permintaan maaf. Dengan gerakan yang sangat lambat, Mbah Lasmi mengulurkan tangannya yang gemetar. "Sini, Nduk, mendekatlah ke arahku." Suara Mbah Lasmi terdengar sangat tipis, nyaris seperti bisikan angin. Elok duduk di kursi kecil samping tempat tidur. Saat Mbah Lasmi memegang tangannya,
Elok merasakan kehangatan yang jujur, sesuatu yang sudah lama hilang sejak Mbah Katminah meninggal. Namun, genggaman itu juga terasa seperti sebuah beban yang sangat besar. "Nduk, maafkan aku. Maafkan segala dosa yang sudah aku lakukan padamu dan keluargamu," bisik Mbah Lasmi. Air mata mulai menggenang di sudut mata yang keruh. Elok mengernyit bingung. "Maksud Mbah apa? Mbah tidak punya salah pada saya." Mbah Lasmi tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah Bu Iva, memberi isyarat agar putrinya itulah yang menjelaskan semuanya. Bu Iva menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk membongkar rahasia yang sudah terkubur selama puluhan tahun. "Begini, Mbak Elok. Tahun 80-an dulu, ibu saya adalah seorang dukun beranak yang sangat tersohor di desa ini. Saat itu, ibu dan Mbah Katminah adalah sahabat yang sangat akrab. Mereka saling membantu dalam hal apapun." Bu Iva memulai ceritanya dengan nada rendah. "Lalu, apa hubungannya dengan rumah saya yang sekarang, Bu?" tanya Elok tidak sabar. Bu Iva terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Dahulu, ada seorang wanita muda yang datang ke sini dalam kondisi menyedihkan. Dia ingin menggugurkan kandungannya. Setelah diperiksa, ternyata janin di dalam rahimnya sudah meninggal sebelum sempat dikeluarkan. Ibu saya yang mengurus proses pengeluarannya. Setelah janin itu keluar, ibu membungkusnya dengan selembar kain jarik batik." Elok teringat akan gumpalan kain jarik yang ia lihat di dasar gentong merah tempo hari. Jantungnya mulai berdegup tidak beraturan. Entah apa yang ada di pikiran mereka saat itu. Lanjut Bu Iva dengan suara yang mulai bergetar. Warung makan Mbah Katminah saat itu sedang sangat sepi, nyaris bangkrut. Ibu saya memberikan saran yang sangat sesat. Ibu menyuruh Mbah Katminah membawa bungkusan janin itu, memasukkannya ke dalam gentong, dan menggunakan air rendamannya sebagai penglaris. Orang-orang menyebutnya pesugihan bayi bajang. Dunia seolah berhenti berputar bagi Elok. Rasa mual mendadak naik ke tenggorokannya. Segala kemewahan yang ia nikmati selama ini, rumah joglo yang megah, hingga uang sekolahnya, ternyata berasal dari sesuatu yang begitu menjijikan dan kejam. Jadi air yang selama ini dicampurkan nenek ke dalam masakan adalah... Elok tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Mbah Lasmi menangis terseduh-seduh di atas bantalnya. Tangannya semakin erat menggenggam tangan Elok. "Aku salah, Nduk. Aku yang memberikan ide itu. Aku pikir itu hanya akan membantu ekonomi sahabatku. Tapi aku tidak tahu kalau bayarannya akan sekejam ini." "Bayaran? Maksud Mbah kematian bapak saya?" tanya Elok dengan suara yang mulai meninggi karena amarah dan kesedihan yang bercampur aduk. Mbah Lasmi mengangguk lemah dalam tangisnya. "Setiap pesugihan meminta nyawa. Bapakmu meninggal karena itu. Ibumu juga hilang karena dia tidak kuat menahan tekanan dari makhluk yang ada di rumah itu. Makhluk itu memakan energi kehidupan dari orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya rumah tangga anak-anak Mbah Katminah semuanya hancur berantakan." Elok menarik tangannya dari genggaman Mbah Lasmi. Ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia puja sebagai pahlawan. Neneknya ternyata adalah pelaku praktik hitam yang tega mengorbankan darah dagingnya sendiri demi tumpukan rupiah dan nama besar depot makanannya. "Kenapa Mbah baru bicara sekarang?" tanya Elok dengan nada dingin. "Karena aku sudah diambang maut, Nduk. Aku tidak mau membawa rahasia ini ke liang lahat. Sekarang Mbah Katminah sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang memberi makan atau mengurus bayi bajang itu. Dia sekarang sangat lapar dan marah." Mbah Lasmi berusaha bangun dari posisi tidurnya, meski gagal. Mbah Lasmi menatap Elok dengan pandangan yang sangat serius, seolah-olah sedang memberikan wasiat terakhir. "Dengarkan aku, Nduk. Makhluk itu akan mencari mangsa baru. Karena kamu adalah satu-satunya orang yang tersisa di rumah itu. Kamulah sasaran berikutnya. Kamu harus segera bertindak sebelum terlambat." "Apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya tidak mengerti hal-hal seperti ini," tanya Elok kepada Bu Iva dengan keputusasaan yang nyata.
Kamu harus membuang seluruh isi gentong itu, buang airnya, ambil kain jariknya, dan kuburkan gentongnya di dalam tanah yang jauh dari pemukiman. Kamu harus melakukannya sebelum tengah malam ini. Jika tidak, nyawamu akan diambil sebagai tumbal terakhir untuk menutup hutang nenekmu. Jelas Bu Iva sesuai arahan ibunya. Elok berdiri dengan lutut yang terasa lemas. Informasi ini terlalu banyak untuk ia cerna dalam waktu singkat. Ia merasa sangat jijik kepada dirinya sendiri dan pada rumah tempat ia dibesarkan. Namun ia tidak punya pilihan. Jika ia ingin tetap hidup dan mengakhiri penderitaan keluarganya, ia harus kembali ke rumah joglo yang mencekam itu untuk menghadapi bayi bajang yang sekarang sedang menunggunya dalam kelaparan. Satu lagi Elok, panggil Mbah Lasmi saat Elok hendak melangkah keluar kamar. Jangan pernah merasa takut. Makhluk itu hidup dari rasa takutmu. Jika kamu berani, dia akan melemah. Pergilah, selamatkan dirimu sendiri. Elok mengangguk tanpa kata. Ia melangkah keluar dari rumah Mbah Lasmi dengan tekad yang baru. Rasa sedihnya kini telah berganti menjadi kemarahan yang membara. Ia tidak akan membiarkan makhluk itu merampas masa depannya, sebagaimana ia telah merampas kebahagiaan orang tuanya. Langkah kaki Elok terasa sangat berat saat menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Langit sore itu tidak lagi menampakkan warna jingga, melainkan berubah menjadi kelabu gelap yang pekat. Angin kencang mulai berembus liar, menggoyang dahan-dahan pohon mangga di halaman rumah hingga mengeluarkan suara gesekan yang gaduh. Elok merapatkan jaketnya, berusaha mengusir hawa dingin yang bukan berasal dari alam, melainkan dari ketakutan yang mengakar di dadanya. Begitu kakinya menyentuh lantai teras, sebuah dentuman keras mengejutkannya. Pintu depan rumah joglom itu terbuka lebar dengan sendirinya, seolah ada tangan raksasa yang membantingnya dari dalam. Bersamaan dengan itu, aroma busuk yang sangat menyengat langsung menerjang indera penciumannya. Bau itu jauh lebih parah dari sebelumnya, amis, apek, dan sangat berbau bangkai yang sudah lama membusuk. "Aku tidak boleh takut, aku harus mengakhiri ini semua," bisik Elok pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan mentalnya. Ia melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang temaram. Belum sempat ia meraih saklar lampu, seluruh cahaya di dalam rumah mulai berkedip-kedip tidak beraturan. Suara aliran listrik yang berdengung terdengar menyakitkan di telinga, hingga akhirnya semua lampu padam secara serentak. Rumah itu seketika tenggelam dalam kegelapan total, hanya menyisakan sedikit pantulan cahaya bulan yang pucat melalui jendela-jendela tinggi. Elok mencoba meraba dinding, berjalan perlahan menuju dapur. Namun saat ia sampai di ruang makan, langkahnya terhenti secara mendadak. Bulu kuduknya berdiri tegak. Di atas meja makan, ia melihat sesuatu yang bergerak. Dalam keremangan cahaya bulan, sosok itu menampakkan diri secara utuh untuk pertama kalinya. Makhluk itu menyerupai bayi, namun dengan bentuk yang sangat mengerikan. Kulitnya berwarna merah legam seperti daging yang baru saja dikuliti. Ia tidak memiliki mata, hanya lubang hitam yang dalam di wajahnya. Namun yang paling mengerikan adalah mulutnya yang lebar, dipenuhi deretan gigi-gigi kecil yang sangat runcing dan berantakan. Makhluk itu merangkak di dinding dengan kecepatan yang tidak masuk akal, melompat dari satu sudut ke sudut yang lainnya, layaknya seekor serangga jaksasa. Jeritan melengking yang memekakkan telinga keluar dari mulut makhluk itu. Elok segera menutup telinganya, namun ia tidak berhenti bergerak. Ia berlari sekuat tenaga menuju dapur, tempat gentong merah itu berada. Namun bayi bajang itu jauh lebih gesit. Dengan satu lompatan besar, ia sudah mendarat tepat di ambang pintu dapur, menghalangi jalan Elok. Makhluk itu mendesis panjang. Cairan hitam yang kental seperti air liur menetes dari sela-sela giginya, mengeluarkan suara mendesis saat menyentuh lantai kayu. Elok merasa terpojok.
Dalam kepanikan, ia menyambar sapu lidi yang tersandar di dekat lemari pajangan dan mencoba memukul makhluk itu. "Pergi kau, jangan ganggu aku lagi!" teriak Elok sambil mengayunkan sapu lidi itu dengan membabi buta. Namun, bayi bajang itu justru mengeluarkan suara yang lebih mengerikan. Ia tertawa. Suara tawanya bukan seperti suara satu anak kecil, melainkan terdengar seperti ratusan suara balita yang sedang bersahut-sahutan di dalam ruangan yang sempit. Makhluk itu seolah sedang mempermainkan ketakutan Elok. Elok terdesak hingga ke sudut ruangan. Di balik tubuh makhluk merah itu, ia bisa melihat gentong merah di pojok dapur bergetar dengan hebat. Tutupnya yang sudah pecah bergerak-gerak seolah ada sesuatu dari dalam yang sedang berusaha mendobrak keluar. Dalam keputusasaan yang memuncak, Elok teringat akan ibunya yang hilang tanpa kabar. Rasa sakit hati dan rindu yang bercampur aduk mendadak berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Elok menggempalkan tangannya dan berteriak dengan suara yang mengguncang seisi rumah. "Ibu, kemana kau, Bu? Lihat apa yang dilakukan nenek kepada kita!" Teriakan itu menggema di seluruh ruangan. Entah karena kekuatan dari panggilan itu atau karena amarah Elok yang meluap, bayi bajang itu tiba-tiba diam membeku. Kepalanya miring ke satu sisi, seolah sedang kebingungan mendengarkan gema teriakan Elok. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, Elok berlari sekencang mungkin menyelinap di sela-sela antara tubuh makhluk itu dan dinding dapur. Ia berhasil mencapai meja dapur. Elok segera menyambar bungkus garam dapur berukuran besar yang tersimpan di rak bumbu. Sesuai instruksi Mbah Lasmi, ia merobek bungkus itu dan menaburkannya dengan gerakan melingkar di sekeliling gentong merah. Saat butiran garam itu menyentuh lantai, bayi bajang itu menjerit kesakitan yang luar biasa. Makhluk itu mencoba mengejar Elok, namun saat kakinya menyentuh taburan garam yang sudah diberikan doa sederhana oleh Elok, kulit merahnya seolah terbakar. Kepulan asap tipis keluar dari telapak tangannya. Makhluk itu mundur, mengitari lingkaran garam dengan amarah yang semakin membara. Suasana di dalam dapur seketika berubah menjadi sangat kacau. Rak-rak piring bergetar hebat sebelum akhirnya tumpah ke lantai. Piring-piring porselen pecah menghantam dinding, serpihannya terbang ke segala arah. Elok harus melindungi wajahnya dengan satu tangan agar tidak terkena pecahan kaca yang tajam. "Selesai, aku akan mengakhiri ini sekarang juga," seru Elok sambil mencoba meraih bibir gentong tersebut. Namun, bayi bajang itu tidak menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaganya, ia melompat ke arah kaki Elok, berusaha menariknya keluar dari lingkaran perlindungan. Kuku-kukunya yang hitam dan tajam berhasil mencengkeram pergelangan kaki Elok, merobek kulitnya hingga darah merah segar mengalir membasahi lantai. Elok meringis kesakitan, namun ia tetap berdiri tegak. Ia memegang tepian gentong tanah liat itu dengan segenap tenaga. Tangannya terasa dingin membeku saat bersentuhan dengan kayu dan tanah liat yang lembab. Di tengah pusaran energi negatif yang mengamuk, Elok bisa merasakan getaran dari dalam gentong itu semakin kuat. Bau busuk semakin menyengat, membuat kepalanya terasa pening. Pertarungan di dapur itu mencapai titik yang paling mengerikan. Bayi bajang dengan kulit merah legam itu melakukan lompatan yang sangat cepat. Sebelum Elok sempat menghindar, makhluk itu sudah mendarat di bahu kirinya. Elok merasakan beban yang sangat berat, sekaligus rasa panas yang membakar kulitnya. Tanpa peringatan, makhluk tanpa mata itu menancapkan gigi-gigi runcingnya ke pundak Elok. Jerit Elok tertahan. Rasa sakitnya luar biasa, seolah-olah daging bahunya sedang disobek paksa. Darah merah segar mulai mengalir deras, membasahi seragam sekolah yang masih dikenakannya.
Elok berusaha melepaskan makhluk itu, namun cengkraman tangan kecil berkuku tajam itu justru semakin kuat menusuk kulitnya. Dalam kondisi yang nyaris kehilangan kesadaran karena nyeri, tangan kanan Elok meraba permukaan meja dapur yang berantakan. Jarinya menyentuh gagang kayu sebuah pisau dapur yang besar. Elok menggenggamnya kuat-kuat. Ia tidak mengarahkan pisau itu ke tubuh makhluk di bahunya, karena ia tahu senjata fisik tidak akan mempan. Elok teringat pesan Mbah Lasmi bahwa sumber kekuatan makhluk ini ada pada ikatan kain yang menutupi rumahnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Elok mengayunkan pisau itu ke arah kain merah yang masih melilit leher gentong tanah liat tersebut. Sret! Mata pisau yang tajam merobek kain merah kusam itu hingga terlepas sepenuhnya dari gentong. Begitu kain itu jatuh ke lantai, reaksi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Bayi bajang yang tadi menggigit bahu Elok seketika melepaskan gigitannya. Makhluk itu terjatuh ke lantai dapur, mengeluarkan suara rintihan yang sangat memilukan, mirip suara tangisan bayi yang sedang meregang nyawa. Elok tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sambil menahan perih di bahunya, ia menendang gentong tanah liat itu dengan seluruh kekuatan kakinya. Gentong besar itu terguling dan pecah berkeping-keping. Air berwarna coklat pekat yang baunya sangat busuk langsung tumpah membanjiri lantai dapur. Di tengah genangan air yang menjijikkan itu, tampak sebuah gumpalan kain jarik batik yang sudah sangat rapuh dan menghitam. "Pergilah, kembalilah ke asalmu," teriak Elok dengan suara parau. Kejadian aneh di depan matanya. Sosok bayi bajang yang tadinya tampak sangat nyata itu kini mulai terlihat transparan. Tubuhnya seolah melumer dan menyatu dengan air busuk yang meluber di lantai. Dalam hitungan detik, makhluk itu menghilang sepenuhnya, menyisakan hanya bau amis yang semakin menyengat. Namun, urusan ini belum selesai. Tiba-tiba, lantai dapur yang terbuat dari semen dan kayu itu bergetar hebat. Elok harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Dari bawah tanah, terdengar suara geraman yang sangat dalam dan besar, seolah-olah pondasi rumah itu sedang dipaksa runtuh oleh kekuatan yang tidak terlihat. Elok teringat peringatan Mbah Lasmi bahwa penghentian pesugihan secara paksa akan membawa konsekuensi besar pada harta benda yang dihasilkan. "Rumah ini akan hancur," gumam Elok dengan panik. Ia melihat dinding dapur mulai retak. Celah-celah besar muncul di tembok, menjalar cepat seperti akar pohon yang merusak beton. Elok segera memungut gumpalan kain jarik batik yang basah dari lantai. Meski rasanya sangat menjijikkan, ia tahu kain inilah yang menjadi kunci terakhir. Elok berlari keluar melalui pintu belakang, meninggalkan rumah yang mulai mengeluarkan suara kayu patah yang mengerikan. Saat sampai di halaman, Elok berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Dalam kegelapan malam, rumah joglo itu tampak seperti makhluk hidup yang sedang sekarat. Bangunannya seolah bernafas, naik dan turun dengan irama yang berat. Di jendela kamar lantai atas, Elok melihat siluet seorang wanita tua. Itu adalah bayangan Mbah Katmina. Wajah neneknya tampak sangat sedih, menatap Elok dengan pandangan yang penuh penyesalan, sebelum akhirnya bayangan itu memudar bersama redupnya cahaya di dalam rumah. Pilar-pilar jati yang tadinya tampak sangat gagah, kini terlihat keropos dan kusam dalam sekejap. Elok menangis sejadi-jadinya melihat rumah masa kecilnya hancur secara metafisik. Namun, di saat yang sama, ia merasakan hawa panas yang menyesakkan selama ini mulai menghilang. Udara di sekitarnya mendadak menjadi dingin yang alami, menyegarkan paru-parunya. "Aku harus menyelesaikannya sekarang," kata Elok sambil menghapus air matanya. Dengan langkah yang gontai dan kaki yang masih berdarah, Elok berjalan menuju pemakaman desa yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumahnya. Suasana pemakaman sangat sunyi. Elok menuju pojok paling belakang, area pemakaman tua yang jarang dikunjungi orang. Di bawah sebuah pohon besar yang rimbun, Elok berlutut. Tanpa alat bantu,
Ia mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Ia tidak peduli jika kuku-kukunya patah atau jemarinya terluka oleh kerikil tajam. Ia terus menggali hingga lubangnya cukup dalam. Elok meletakkan gumpalan kain jarik busuk itu ke dalam lubang tanah tersebut. "Tenanglah di sini. Jangan ganggu siapapun lagi," bisiknya saat ia mulai menguruk kembali lubang itu dengan tanah. Begitu lubang itu tertutup rapat, sebuah keajaiban terjadi. Elok merasa seolah-olah ada sebuah tangan raksasa yang mengangkat beban sangat berat dari pundaknya. Rasa sakit di bahunya akibat gigitan tadi mendadak mereda, meski lukanya masih ada. Suasana malam yang tadinya terasa mencekam dan penuh dengan tawa anak kecil yang mengejek, kini berubah total. Suara-suara gaib itu hilang sepenuhnya. Yang terdengar kini hanyalah suara jangkrik yang saling bersahutan dan desiran angin malam yang tenang. Elok terduduk di samping gundukan tanah kecil itu, mengatur nafasnya yang tidak teratur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa benar-benar bebas. "Sudah berakhir, Mbah. Semuanya sudah selesai," ucap Elok dengan nada lega yang sangat dalam. Cahaya matahari pagi menyelinap di antara celah dahan pohon mangga, menyentuh wajah Elok yang masih terpejam. Gadis itu terbangun dengan rasa nyeri yang menjalar di sekujur tubuhnya. Ia mendapati dirinya meringkuk di atas lantai teras yang berdebu. Pakaian sekolahnya yang dikenakan sejak kemarin kini tampak hancur, penuh dengan noda tanah dan bercak darah kering akibat gigitan makhluk semalam. Elok mencoba duduk sambil memegangi bahunya yang terasa kaku. Saat matanya terbuka sempurna, ia tertegun melihat kondisi rumahnya. Dalam waktu 1 malam, rumah joglo yang tadinya tampak megah itu berubah menjadi bangunan yang terlihat seperti sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Cat dindingnya mengelupas secara kasar. Kayu-kayu pilar terlihat keropos dimakan usia secara mendadak, dan sebagian atap di sisi dapur telah runtuh total. Aura kemewahan yang dulu sangat menonjol kini hilang tanpa sisa, menyisakan bangunan tua yang rapuh dan kusam. "Ya Tuhan, Elok, apa yang terjadi dengan rumah ini?" Sebuah teriakan panik memecah kesunyian pagi. Pak Le dan Bu Le berlari memasuki halaman rumah dengan wajah pucat pasi. Mereka baru saja mendapatkan kabar dari orang-orang pasar bahwa depot makan milik Mbah Katmina di samping terminal telah hangus terbakar tepat pada tengah malam. Kebakaran itu terjadi begitu cepat tanpa ada penyebab yang jelas, seperti korsleting listrik ataupun kompor yang meledak. "Elok, kamu luka-luka begitu. Dan lihat rumah ini, kenapa bisa roboh sebagian begini?" Bu Le mendekat dengan tangan gemetar, mencoba membantu Elok berdiri. Elok hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan ketenangan yang aneh bagi orang yang baru saja kehilangan segalanya. "Semuanya sudah berakhir, Bu Le. Beban rumah ini sudah hilang." Pak Le mengernyitkan dahi, tampak bingung sekaligus ketakutan melihat sorot mata ponakannya. "Apa maksudmu berakhir? Depot kita habis terbakar, rumah ini hancur. Kita kehilangan aset yang sangat besar, Elok." Elok menarik napas panjang, lalu mengajak paman dan bibinya duduk di bangku teras yang masih tersisa. Dengan suara yang tenang namun tegas, Elok menceritakan segalanya. Ia membeberkan rahasia gentong merah di dapur, perjanjian gelap Mbah Katmina dengan kekuatan hitam, hingga kesaksian memilukan dari Mbah Lasmi tentang bayi bajang yang selama ini menjadi mesin uang keluarga mereka. Awalnya, Pak Le dan Bu Le menunjukkan raut tidak percaya. Mereka menganggap Elok sedang mengigau karena trauma. Namun, Elok menuntun mereka berjalan ke arah belakang rumah, menuju bekas dapur yang sudah runtuh. Di sana, di antara puing-puing kayu dan genteng, aroma busuk yang sangat menyengat masih tertinggal. Pecahan gentong tanah liat dan genangan air berwarna coklat pekat menjadi bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Baunya benar-benar menjijikkan.
Seperti ada sesuatu yang tidak manusiawi di sini. Gumam Pak Lis sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan. Pria itu akhirnya terdiam, menyadari bahwa kekayaan yang selama ini ia nikmati dari Sakum Mbah Katmina ternyata memiliki akar yang sangat beracun. "Pak Le, Bule," ujar Elok sambil menatap mereka berdua. "Saya tidak mau menyimpan 1 sen pun uang dari hasil ini. Mari kita jual tanah ini, lalu hasilnya kita berikan kepada panti asuhan dan tempat ibadah sebagai bentuk penebusan dosa keluarga kita. Saya ingin hidup tenang." Setelah melalui diskusi yang panjang dan penuh haru, mereka akhirnya menyepakati usulan Elok. Mereka merasa tidak lagi sanggup menempati tanah yang sudah ternoda oleh praktik pesugihan. Beberapa minggu setelah proses pembersihan rumah itu, sebuah mujizat kembali datang dalam hidup Elok. Melalui bantuan kepolisian dan informasi dari kenalan lama, Ibu Elok berhasil ditemukan. Beliau tinggal di sebuah kota besar yang berjarak ratusan kilometer, bekerja sebagai buruh kasar di sebuah pabrik plastik. Pertemuan mereka diwarnai tangisan yang seolah tidak mau berhenti. "Maafkan Ibu, Elok. Ibu benar-benar ketakutan dulu," ucap sang ibu sambil memeluk erat putrinya. Setiap kali ibu berada di rumah itu, rasanya ada yang selalu berbisik di telinga ibu. Ibu sering melihat bayangan anak kecil merangkak di bawah kolong tempat tidur Tita. Ibu pikir ibu sudah gila, jadi ibu memilih lari untuk menyelamatkan nyawa ibu sendiri. Elok mengusap air mata ibunya. Elok mengerti sekarang, Bu. Itu bukan salah ibu. Ada kekuatan jahat yang memang ingin memisahkan kita agar Mbah bisa terus memiliki kendali atas rumah itu. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk memulai hidup yang baru dari nol. Elok meninggalkan segala kemewahan masa lalunya. Ia kini tinggal di sebuah kontrakan kecil yang sederhana bersama ibunya. Namun hatinya merasa sangat ringan. Tidak ada lagi suara garukan di pintu, tidak ada lagi tawa anak kecil yang mengejek, dan tidak ada lagi hawa dingin yang mencekam. Setiap akhir pekan, Elok menyempatkan diri mengunjungi Mbah Lasmi. Wanita tua itu kondisinya mulai membaik secara perlahan. Meskipun masih lemah, Mbah Lasmi kini bisa tersenyum dan berbicara dengan lebih lancar. Sepertinya pengakuan yang ia buat sebelumnya telah memberikan ketenangan batin yang luar biasa, seolah-olah kutukan yang juga sempat menyentuh hidupnya ikut luntur setelah Elok bertindak. "Terima kasih sudah berani, Nduk. Kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah Mbah kenal," ujar Mbah Lasmi suatu sore saat Elok sedang membantunya meminum obat. "Saya hanya ingin hidup normal, Mbah. Itu saja," jawab Elok purus. Kini, area dapur di rumah joglo lama itu telah benar-benar rata dengan tanah. Tanah bekas dapur itu dibiarkan terbuka, tidak didirikan bangunan apapun di atasnya. Elok sering berdiri di sana sendirian sebelum tanah itu resmi berpindah tangan kepada pembeli baru. Ia tidak lagi merasa takut. Di atas tanah yang dulunya menjadi tempat pemujaan itu, Elok merapalkan doa-doa tulus untuk jiwa janin yang pernah disalahgunakan oleh neneknya. "10 tahun sudah berlalu sejak peristiwa mencekam yang menghancurkan rumah joglo itu. Kabupaten di Jawa Timur ini masih memiliki hawa dingin yang sama. Namun kali ini perasaan Elok benar-benar berbeda. Tidak ada lagi beban berat di pundaknya. Tidak ada lagi ketakutan yang mengintai setiap kali matahari terbenam. Elok kini telah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa yang mandiri. Ia berhasil membangun hidupnya kembali dari nol, membuktikan bahwa kerja keras yang jujur jauh lebih manis hasilnya daripada jalan pintas yang menyesatkan. Kini Elok telah menikah dengan seorang pria bernama Sena. Sena bukan hanya sekedar suami, tetapi juga pendengar yang baik yang memahami seluruh luka masa lalunya. Mereka tinggal di sebuah rumah yang desainnya sangat minimalis, namun terasa sangat hangat dan penuh cahaya. Di halaman belakang rumah itu, 4 orang anak Elok sedang berlarian dengan tawa yang sangat renyah. "Ibu, lihat, aku berhasil menangkap belalang!" teriak anak sulungnya, seorang laki-laki berusia 8 tahun sambil menunjukkan kepalan tangannya yang kecil. Elok tersenyum lebar dari kursi teras. "Bagus sayang, tapi ingat ya, setelah dilihat lepaskan lagi.
Kita tidak boleh menyakiti makhluk hidup tanpa alasan. Melihat anak-anaknya tumbuh sehat dan ceria adalah bayaran paling mewah yang pernah Elok terima. Ia selalu menanamkan nilai kejujuran kepada mereka sejak dini. Ia tidak ingin anak-anaknya terjebak dalam ambisi buta seperti yang pernah dilakukan oleh neneknya dahulu. Baginya, setiap rupiah yang masuk ke dalam rumah ini haruslah bersih agar pertumbuhan anak-anaknya juga membawa keberkahan. Sementara itu, depot makan milik Mbah Katmina yang dulu sangat tersohor kini hanya menjadi cerita lama. Di kalangan orang-orang tua di kabupaten tersebut, kisah depot itu sudah berubah menjadi semacam dongeng peringatan bagi generasi muda. Mereka menceritakannya sebagai pelajaran tentang bahayanya pesugihan dan bagaimana ketamakan bisa menghancurkan 7 turunan. Elok sendiri sama sekali tidak merasa malu jika sesekali harus menceritakan detail kejadian itu kepada kerabat dekatnya. "Aku ingin orang-orang belajar dari kesalahan keluargaku, Sena," ujar Elok suatu malam saat sedang berbincang dengan suaminya. Sena menggenggam tangan istrinya dengan erat. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Elok. Dengan membongkar rahasia itu, kamu sudah menyelamatkan banyak orang dari godaan yang sama." Tanah tempat rumah joglo lama itu berdiri kini telah berubah fungsi sepenuhnya. Setelah tanah itu terjual, Elok menggunakan sebagian besar keuntungan dari usaha barunya untuk membangun sebuah masjid kecil yang asri dan taman bermain umum di lokasi tersebut. Ia ingin mengubah titik yang dulunya penuh energi negatif menjadi pusat kebaikan. Dapur yang dulu menjadi tempat persemayaman gentong merah kini telah tertutup oleh lantai ubin masjid yang selalu bersih dan sejuk. Setiap sore, suara anak-anak kecil yang tertawa saat bermain ayunan dan perosotan di taman itu terdengar seperti musik di telinga Elok. Ia sering datang ke sana hanya untuk duduk sebentar dan mendengarkan suara-suara itu. Itu adalah tawa yang nyata, tawa anak-anak manusia yang penuh kehidupan, bukan tawa gaib yang menyedihkan dan penuh tipu daya seperti yang menghantuinya 10 tahun lalu. Ibunya pun kini hidup bahagia bersama keluarga kecil Elok. Wanita yang dulu sempat melarikan diri karena ketakutan, kini tampak jauh lebih segar. Ia sering menghabiskan waktu sorenya dengan membantu Elok menyiapkan teh hangat di teras rumah. Mereka sering mengobrol tentang banyak hal, mulai dari resep masakan hingga perkembangan cucu-cucunya. Tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Tidak ada lagi bayang-bayang bayi bajang yang merangkak di dinding. Ibu merasa sangat tenang sekarang, Elok. "Terima kasih sudah membawa ibu pulang dan membereskan semuanya," kata sang ibu sambil menatap langit yang mulai jingga. Elok mengangguk pelan. Ia merasa ayahnya di alam sana pun pasti juga sedang tersenyum melihat kondisi mereka saat ini. Rantai kutukan yang selama ini mengikat keluarga mereka telah benar-benar putus. Tidak ada lagi utang nyawa yang harus dibayar, tidak ada lagi tumbal yang harus dikorbankan. Kisah tentang gentong merah kini telah terkubur sangat dalam bersama debu sejarah. Elok menatap langit biru yang bersih dengan penuh rasa syukur. Ia telah belajar sebuah pelajaran hidup yang sangat mahal, bahwa setiap manusia selalu diberikan pilihan. Kita bisa memilih untuk hidup dalam kegelapan demi kemewahan semu, atau berjalan di bawah cahaya meskipun harus melalui jalan yang terjal dan melelahkan. Elok telah memilih cahaya, dan cahaya itu kini menerangi setiap sudut hidupnya. Sebelum masuk ke dalam rumah, Elok mengambil sebuah buku catatan hariannya yang kecil. Ia menuliskan sebuah kalimat di halaman terakhir buku tersebut sebagai penutup dari seluruh perjalanan pahitnya. Ia menulis dengan tinta hitam yang tegas bahwa keberkahan sejati hanya akan datang dari jalan yang diridhoi oleh Sang Pencipta, bukan dari persekutuan dengan kegelapan. Sejarah kelam keluarga Katmina kini telah berakhir dengan sempurna. Elok berdiri tegak di depan pintu rumahnya, menyambut masa depan yang cerah tanpa ada keraguan sedikit pun.
Ia adalah bukti nyata bahwa penebusan selalu mungkin terjadi bagi mereka yang memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan dan berani menghadapi kenyataan yang paling pahit sekalipun. Rahasia di balik gentong merah telah lenyap selamanya, digantikan oleh kedamaian yang tak ternilai harganya. Elok melangkah masuk ke dalam rumahnya, menutup pintu dengan gerakan yang pelan namun pasti. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Di dalam rumah yang hangat itu, ia merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Hatinya kini telah benar-benar damai, sebersih udara pagi setelah hujan reda.